Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Lama gak jumpa di konten seperti ini. Terakhir mungkin kalau kalian lihat di YouTube ini saya upload soal POV saya lagi di Singapura ya. Jadi di video ini saya mau sedikit ngasih informasi, terus ya sedikit cerita lah tentang masa depan dari channel ini. Mungkin buat kalian yang udah lama subscribe, udah lama juga ngikutin saya, ngefollow saya juga mungkin di sosial media. Kalian udah ngikutin perkembangan saya juga dari nol sampai dengan saya seperti sekarang gitu ya. Saya ngerasa jadi sebesar ini, walaupun yang gak gede-gede banget gitu. Tapi saya ngerasa saya gede di sosial media itu karena teman-teman, karena ada yang follow gitu, karena ada yang subscribe juga YouTube ini. Jadi YouTube ini tuh saya buat awalnya di 2017 akhir. Saya ingat banget video pertama saya itu soal saya ngevlog ya, ngevlog ada event yang namanya Festival Tabut di kota saya. Saya dari Bengkulu ya. Ya setelah itu ya waktu itu era banyak banget YouTuber ya. Jadi saya terinfluence lah sama mereka-mereka kayak Agung Habza, kemudian ada Chandra Leo dan teman-temannya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk kayak bikin vlog juga. Dan setelah vlog pertama itu saya ngerasa kayak wah kurang banget ya, videonya jelek banget, saya ngomongnya juga berantakan, dan kamera yang saya gunakan juga sulit gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk beli Canon EOS M3 yang akhirnya mengantarkan saya ke posisi seperti sekarang. Jadi itu kamera jasanya banyak banget. Karena saya beli kamera itu tujuannya buat vlog, akhirnya saya review. Yang mana saya nge-review itu videonya tuh sampai 20 menitan. Dan kalau saya nonton lagi video itu saya jadi males gitu kayak aduh, itu bener-bener review yang ya beneran review, buka kotak sampai selesai, dan akhirnya tuh nggak ada manis-manisnya menurut saya. Cuman akhirnya orang interest gitu karena video itu. Sampailah saya sekarang dengan banyak banget konten, dan akhirnya saya konsentrasinya di fotografi. Karena memang basic saya juga pada saat saya bikin konten itu, saya seorang fotografer, saya punya studio foto, dan saya banyak produksi video-video awal saya di studio foto saya. Nah, menginjak usia channel ini kalau dari 2017 akhir, anggaplah kita aktif 2018 ya. Ke sekarang berarti ada sekitar 5 tahun kurang lebih YouTube channel ini berdiri. Dan dilihat dari perkembangannya, YouTube ini saya bilang jalan di tempat, stagnan gitu. Subscribernya nambah, ya nggak nambah-nambah banget gitu. Bahkan makin kesini tuh makin sepi gitu ya. Saya perhatiin konten-konten saya, ya kalian, kalau saya perbandingin ya konten saya yang dulu dengan yang sekarang tuh jauh banget, viewsnya jauh banget, watch time-nya jauh banget, yang subscribe juga jauh banget. Jadi saya ngerasa kalau wah sepertinya YouTube ini sudah apa ya? Ya kasihan aja gitu. Saya ngelihatnya cukup miris. Cuman sebenarnya bukan saya aja yang ngalamin ya penurunan seperti ini dan stagnan seperti ini. Ya saya banyak lihat channel lain juga seperti itu ya. Bahkan yang subscribernya udah jutaan, yang nontonnya masih banyakan saya gitu. Saya ingat banget dulu kalau saya upload video tuh seenggaknya 10.000 views itu mungkin saya bisa dapat dalam 1 kali 24 jam. Cuman kalau kayak sekarang dapat 1.000 views aja tuh udah susah banget. Sampai akhirnya saya berada di kesimpulan kalau oke, mungkin sebaiknya saya mencoba untuk membuat konten di luar fotografi. Jadi sebenarnya saya udah berpikir cukup lama ya untuk bikin, kayak saya harus pindah genre. Dan banyak teman-teman yang bilang kenapa kamu nggak coba bahas yang lain, nggak terfokus hanya di fotografi aja. Walaupun sebenarnya sebuah channel yang udah signature ya kayak YouTube saya udah signature fotografi tuh kayak lebih sulit gitu untuk ke tempat lain. Tapi kalau saya ngelihat banyak YouTuber yang awalnya konsentrasinya signature udah jelas, akhirnya berpindah genre karena ya itu tadi, karena mungkin stagnan, ngerasa pertumbuhannya tidak tumbuh lagi, jalan di tempat. Ya kita ambil contoh kayak Nisi Judge yang awalnya nge-share konten soal bahasa Inggris, sekarang jadi konten misteri gitu. Kemudian Brandon Ken gitu yang awalnya ngeprank, sekarang jadi main Mobile Legend gitu. Ya kayak gitulah. Jadi ya bisa aja orang berpindah genre. Nah jadi ya saya nggak mau bilang bahwa saya nggak mau bikin konten fotografi lagi. Saya lebih pengen di video ini saya ngasih tahu kalau mungkin kedepannya di channel ini akan ada konten baru yang di luar fotografi.
Saya nggak tahu apakah nanti akan ada konten fotografi lagi, tapi saya pastiin bahwa saya juga tidak akan meninggalkan konten fotografi. Saya masih pengen bikin konten fotografi, apalagi buat konten review. Oh ya, ngomongin soal review, saya juga ngerasa stagnan di review alat-alat produksi karena saya tinggalnya di daerah ya, di Bengkulu. Dulu saya ingat banget waktu channel saya lagi rame-ramenya, itu banyak toko kamera, banyak tempat penjualan kamera itu yang bela-belain ngirimin kamera-kamera mereka ke Bengkulu cuman buat saya review. Cuma seiring dengan berjalannya waktu dan mungkin banyak juga konten kreator lain yang udah muncul yang jangkauannya lebih dekat, misalnya kayak tinggal di Jakarta, ya lebih memilih untuk kerja sama yang lebih dekat gitu ya. Jadi saya juga ngerasa stagnan di barang-barang review gitu, walaupun masih ada beberapa toko kamera yang percaya sama saya untuk nge-review barang-barangnya. Ya, itu juga salah satu alasan saya ngerasa kayak, wah kayaknya ya mungkin kita cobain lah gitu konten lain di luar alat-alat produksi, di luar foto videografi. Saya mau cobain nanti. Dan mungkin setelah video ini kalian akan ngelihat ada video baru, makanya saya setupnya mungkin akan seperti ini. Akan ada laptop di sini dan akan saya nge-share informasinya gitu, nge-share kontennya. Jadi itu yang pengen saya kasih tahu teman-teman. Jadi mungkin jangan kaget kalau nanti saya akan ngebahas hal-hal baru. Karena basic saya juga sebenarnya adalah seorang penyiar. Mungkin teman-teman yang follow saya di sosmed udah tahu. Saya selain fotografer, saya juga siaran. Saya seorang announcer di RRI ya, Radio Republik Indonesia. Jadi saya udah 9 tahun. Jadi duluan saya siaran ketimbang saya foto ya. Makanya mungkin saya pengen bikin channel ini lebih berpihak ke kedua hal yang saya kerjakan. Ya selain foto saya pengen, ya saya udah 5 tahun ya nyobain konten foto ya. Sekarang saya mau coba konten storytelling, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Saya pengen nge-share informasi yang mungkin teman-teman juga malas nyarinya di internet. Saya coba rangkum, saya coba sampein ke teman-teman ya. Banyak hal ya kayak sejarah, kemudian konspirasi mungkin, atau geopolitik. Banyak hal yang pengen saya bahas seperti yang saya lakukan pada saat saya siaran. Cuma formatnya mungkin saya akan sampein di sini ya. Ya kira-kira gitu teman-teman. Doain saya tetap bisa berkarya. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen dapat konten fotografi lebih banyak, saya akan lebih khususkan konten fotografi itu di video-video pendek. Jadi mungkin saya akan share-nya di short, atau mungkin saya bakal share-nya hanya di Reels atau di TikTok ya. Tapi nggak usah khawatir juga kalau ada weddingan lagi, saya masih tetap bakal bikin POV. Karena banyak yang lagi, bang mana lagi POV-nya. POV itu udah jarang saya bikin juga karena satu, pekerjaan wedding saya juga nggak terlalu banyak lagi sekarang. Mungkin saya kalah saing sama anak-anak baru ya. Enggak. Tapi memang sekarang wedding lagi struggle, menurut saya juga di kota saya juga lagi struggle juga. Jadi makanya saya konsentrasi banyak lebih ngajar ya. Sekarang ngajar online, kayak ngajar editing. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar editing di kelas saya, kalian follow Instagram saya, kalian bisa lihat setiap minggu saya buka kelas via Zoom meeting ya. Jadi gitu. Dan ya seperti itulah kira-kira. Jadi muter-muter ya ngomongnya. Itu kayak gitu teman-teman. Saya mungkin akan mencoba nge-share konten baru, tapi yang pasti konten fotografi juga nggak saya tinggalin 100%. Saya masih akan tetap nge-share informasi seputar fotografi, dan kalaupun nanti ada produk-produk atau barang-barang produksi ya masih akan saya coba terima dan akan saya review sebaik-baiknya ya. Ya mungkin kalau teman-teman ada ide lain buat saya bikin konten apa di sini, yang khususnya untuk fotografi juga. Jadi saya mencoba mengembangkan dua hal. Nanti kita lihat mana yang lebih oke. Mungkin kita bakal pertahankan. Ya saya pengen lah channel tuh punya banyak segmen ya. Ya kayak Deddy Corbuzier tuh bikin segmennya banyak banget sekarang. Walaupun tetap judulnya podcast, tapi obrolannya beda-beda. Nah saya pengennya gitu juga sih. Jadi playlistnya nanti dipisah-pisah aja gitu. Dan tetap dalam satu kanal, yaitu Akadika gitu ya. Ya itulah yang pengen saya sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman bisa support saya terus, bisa tetap dukung saya dan tetap subscribe ya. Gitu aja, dan sampai ketemu di konten terbaru saya di YouTube channel Akadika.